Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya guys, Riro Pelautoba dari SMK Negeri 1 Palabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini kita kembali sharing-sharing ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana perhitungan pada haluan rangkai kapal. Tapi sebelumnya seperti biasa, tolong subscribe, share, dan komen untuk perbaikan video pembelajaran di selanjutnya. Terima kasih guys. Kita mulai bahwa ada 4 jenis haluan sebuah kapal. Yang pertama haluan utara selatan, yang kedua haluan timur barat, yang ketiga haluan serong, dan yang keempat haluan rangkai guys. Apa itu haluan rangkai? Haluan rangkai itu haluan yang berangkai dari satu titik ke tempat lain secara berangkai. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui pada haluan rangkai, yaitu yang pertama, pengertian tempat tiba duga kapal guys ya, kemudian tempat tiba sejati, kemudian perolehan duga, kemudian perolehan sejati, dan salah duga guys. Secara teorinya emang seperti ini, rada susah, tapi kalau kita belajar dilogikan maka akan mudah. Yang pertama, tempat tiba dua kapal guys. Tempat dua kapal itu yaitu posisi kapal dari perhitungan haluan jauh. Ini intinya ini. Jadi haluannya kemana, jauhnya berapa, maka akan diperoleh tempat tiba dua kapal. Adapun kalau tempat tiba sejati, itu posisi kapal yang diperoleh dari baringan dengan benda-benda angkasa guys. Kemudian perolehan duga, perhitungan perolehan duga ini semuanya perolehan duga, perolehan sejati, itu haluan dan jauh guys. Haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tolak, awas, dari tempat tolak ya ke tempat tiba duga, itu namanya perolehan duga. Kalau perolehan sejati, haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tolak ke tempat sejati guys, dimana tempat tiba sejatinya tadi adalah posisi kapal yang diperoleh dari benda angkasa. Yang terakhir salah duga. Kalau salah duga guys, haluan dan jauh yang dihitung dari tempat tiba duga ya, tempat tiba duga ke tempat tiba sejati kapal ya. Jadi kalau boleh dilogikan, dimudahkan, jadi kalau Anda akan menghitung tempat tiba duga, maka harus ada haluan dan jauh kapal ya. Anda akan menentukan perolehan duga, maka harus mulai dari tempat tolak ke tempat tiba duga. Kalau perolehan sejati, dari tempat tolak ke tempat sejati. Kalau salah duga, dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati ya guys. Kira-kira seperti itu, narasinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dihafalkan dan akan ingat terus kalau dilogikakan. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan kembali saja guys ya. Haluan rangkai mungkin saja berasal dari gabungan haluan utara selatan, haluan timur barat dengan haluan serong, atau mungkin ya gabungan dari haluan serong saja ya, seperti gambar kapal ini menuju ke arah secara berangkai. Kemudian ada yang beberapa harus diingat seperti biasa, supaya tidak susah nanti untuk mencari perubahan lintang, perubahan bujur. Kemudian untuk 1 derajat berapa menit, konversi itu ya, untuk diingat kembali. Nah, langsung aja kembali ke contoh soal guys. Andai kata kami barakuda bertolak dari, nah ini berarti tempat tiba duga guys ya, secara berturut-turut
berlayar menuju. Nah, FG ini fishing ground yang pertama nih. Andai kata nih kapal akan menuju ke fishing ground pertama atau ke fishing port pertama atau ke port pertama boleh. Ya, haluannya HP-nya 345. Jauhnya 120 mil. Ya, deviasi karena deviasi tergantung pada haluan, deviasinya misalkan tidak terdeviasi 1 derajat west. Itu ke FG1. Ke FG2 haluannya berubah lagi. Ya, 295 sejauh 102 mil, deviasinya 4 derajat west. FG3 beda lagi haluannya, 200 derajat. Jauhnya beda, deviasinya juga tidak sama. Dan terakhir ke fishing ground 4, HP-nya 55. Jauhnya 125, deviasinya 1 S. Ya. Misalkan pada penilikan tempat sejati diperoleh misalkan, ya ini tempat tiba sejati guys. Misalkan, kemudian variasi di peta, misalkan setelah dihitung, dikonversi, misalkan 3 derajat west. Coba lihat guys pertanyaannya. Tempat tiba duga kapal? Ya. Berarti dari Anda harus tahu haluan kapal sama jauhnya. Perolehan duga kapal. Nah, ini haluan jauh dari tempat tolak menuju tempat tiba duga. Ya kan? Ini perolehan sejati. Berarti dari tempat tolak ke tempat tiba sejati. Dan yang terakhir salah duga kapal. Ini berarti dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Bedanya di situ guys. Ya. Jadi 4 soal ini jangan sampai membingungkan. Jadi kalau kita akan menghitung misalkan C, perolehan sejati, wah ini berarti harus tahu tempat tolaknya dan harus tahu tempat tiba sejati. Nanti akan dapat haluan dan jauh karena perolehan duga haluan jauh. Salah duga haluan jauh dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Seperti itu guys. Ya. Nah, tolong dipahami secara keseluruhan ini soal. Jadi ini soalnya dipahami. Bertolak dari mana, TTO-nya yang mana. Kemudian secara 4 tahap ya berangkai. Ada 4 rangkaian. Kemudian pertanyaannya juga dipahami. Gitu guys. Next. Ini cara datar guys. Ya, cara yang paling mudah menurut saya. Ya, tadi fishing ground 1 haluan pedomanya 345 ya guys. Kemudian haluan kedua fishing ground 2 sekian. Fishing ground 3 200 dan fishing ground 4 55 derajat. Ya, Anda buat tabelnya guys. HP-nya dibuat tabel ya. Deviasinya tadi di soal dibuat tabel. Variasinya juga di soal dibuat tabel juga. Nah, kita mencari haluan sejati. Di mana rumusnya harus sudah hafal. HS sama dengan HP ya, plus variasi plus deviasi. Kalau pakai rumus rada susah, logika saja, mudahkan saja. Ya, HP 345 ditambah 1 wes ditambah 3 wes kan begitu. Karena wes itu negatif. Ini 1 wes, ini 3 wes berarti min 4. Ya guys, ya, min 4 kan? Ya. Berarti 345, 3 kurangi aja 4. Ya, ketemu 341. Kan gampang begitu saja. Oke. Sekarang ini is plus 4 dikurangi 3, 1. Plus 1, positif 1. 295 ditambah 1, 296. Oke guys, gampang. Kemudian 200 HP-nya. Ini 2 wes berarti min 2, ini min 3, negatif 2, negatif 3, negatif 5. 200 kurangi 5, 195 guys. Yang terakhir 55 derajat. Ini 1 derajat positif, ini wes-nya negatif, min 3 ditambah 1, min 2. Nah, 55 kurangi 2, jadi 53. Jadi nggak usah pakai rumus guys. Langsung diterapkan. Ya, ini Anda harus teliti. Karena kalau Anda salah, maka akan salah semua.
Ya, di tabel inilah akar permasalahannya soal haluan rangkai. Kalau Anda tidak bisa atau salah aja satu, udah tamat semuanya. Seterusnya tidak akan bisa diselesaikan. Oke, makanya tidak harus pintar, tapi harus teliti. Ya, karena ini bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan daftar, ya. Tidak usah mikir panjang-panjang, Anda lihat saja, begitu kan. Oke, next. Nah, setelah ketemu 341, maka Anda harus buat azimutal. Buat apa maksudnya nih azimutal? Untuk menentukan di daerah mana delta lintangnya dan simpangnya di daerah mana. Contoh, 341 ini termasuk di wilayah utara barat. Nah, ya kan? Azimutalnya berarti utara 19 derajat barat. Dari utara 360, ya kan? Ke arah barat sebesar 19, maka caranya 360 kurangi 341, sisanya 19. Ya, maka nanti delta lintang yang diisi di kolom utara. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian simpangnya yang diisi di kolom barat. Gitu. Berarti kolom selatannya disilang, kolom timurnya disilang, supaya Anda jangan sampai salah simpan. Kalau salah simpan lagi, pasti di jumlahnya salah, hasilnya salah, pasti semuanya salah. Jadi saya mohon untuk pembuatan tabel dengan cara datar ini, mohon Anda dengan hati-hati, dengan seksama, ya, nggak usah buru-buru. Wong ini tinggal buka daftar ilmu pelayaran atau kalkulator gampang. Oke, next. Yang 296 kalau di azimutal berarti utara 64 barat. Ya, belajar lagi, buka lagi materi ini sebelumnya. Ya. Kemudian kalau yang 195 berarti selatan 15 barat. Ya, dari selatan 180 ke arah barat sebesar 15 derajat, maka di total 180 tambah 15, 155, kan begitu. Dulu caranya seperti itu. Kemudian 53, 53 berarti tetap utara, 53 timur. Kalau Anda sudah menyelesaikan azimutal ini guys, ya, awas, maka ini akan menentukan. Berarti Anda isi dulu boleh, silang dulu boleh. Misalkan untuk yang kolom ini utara, berarti selatannya silang ya guys, silang, jeng timur silang. Kemudian yang berikutnya juga, karena adanya nanti ngisinya di utara sama barat, maka selatan silang, timur silang. Seperti itu isi di utara barat, gitu guys. Ya. Kemudian selatan barat berarti utaranya silang, timurnya silang, karena isinya nanti di selatan jeng barat. Begitu pun yang utara timur. Oke guys. Ya, sekarang kita ngisi. Ya, jauhnya 120 mil. Haluan kapalnya utara 19 derajat barat, jauhnya 120 mil. Ya, berapa perubahan lintangnya? Nah, Anda bisa pakai kalkulator, Anda juga bisa pakai daftar pelayaran. Ya. Nah, kalau daftar pelayaran Anda bisa lihat di daftar 1, ya. Haluannya 19 derajat, jauhnya 120. Silakan dilihat. Maka akan ketemu 113,5 guys. Ya. Kalau pakai kalkulator lebih mudah. Berarti bagaimana caranya? Cos 19 derajat kali 120. Silakan. Ya. Silakan dipencet tombolnya kalkulatornya, tapi yang saintifik kalkulatornya ya guys. Ya, kosinus. Ya kalau cos ngafalinnya kosinus. Ya kosinus kosinus 19 derajat kali 120, maka akan ketemu. Begitupun yang 64, kosinus 64 kali 102 akan ketemu 44. Kosinus 15 kali 160 akan ketemu 154. Kosinus 53 kali 125 akan ketemu 75,2. Ya, kalau di kalkulator desimalnya banyak guys, tinggal you buletin saja. Ya, 1 digit. Sesuai dengan daftar 1 di daftar ilmu pelayaran. Akan sama guys. Ya, di sana kalau desimalnya digitnya angkanya 5, itu bisa dibulatkan jadi nambah 1. Seperti itu. Ya,
Kemudian simpangnya bagaimana? Simpangnya yuk Pak lihat juga di daftar 1. Kalau di daftar 1 itu ada delta lintang, per lintang ada simpang. Kalau sudah ketahuan per lintangnya, maka yuk lihat saja sebelah kanannya pasti ada simpang. Ya, tinggal awas. Derajatnya lebih kecil 45 apa lebih besar. Kalau lebih kecil 45, maka Anda mulainya dari atas derajatnya kan gitu teorinya ya. Kalau 64 berarti 45 lebih, berarti mainnya dari bawah. Bacanya dari bawah. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalkulator. Kalkulator paling gampang ini guys. Sim. Saya yang ngapalinnya sin. Kalau tadi kan delta lintang cos ya. Kalau simpang sim. Sin. Berarti sin 19 sinus 19 kali 120. Ya, hasilnya akan 39,1. Sinus 64 kali 102 akan ketemu 91,7. Dibuletin guys. Kalau di kalkulator panjang tadi saya bilang. Ya, dan hasilnya akan sama ini dengan daftar ilmu pelajaran. Jadi lebih singkat. Ya. Anda lebih singkat nanti. Oke. Kemudian setelah itu dijumlah. Ya. 113,5 dijumlah ketemunya ternyata 233,4. Ya. Kemudian yang selatan, bagian selatan 154,5. Simpangnya bagian timur 99,8 dan yang bagian barat ketemu 172,2, guys. Nah, karena delta lintangnya 2, maka tinggal buat selisihnya termasuk simpangnya, guys. Begitu. Sehingga kita peroleh untuk delta lintangnya 233 dikurangi 154, ya kan? Ketemunya 78,9. Utaranya dari mana? Lihat aja guys, yang angka yang paling besar utara kan? Ya, 233,4. Selatan kan 154,5. Maka delta lintangnya 78,9 utara. Kalau dibagi 60 berarti dapat 1 derajat ya guys. 60 derajat 60 menit. Sisanya 18,9 utara. Berarti delta lintangnya 1 derajat 18,9 menit utara. Simpangnya sama guys. Yang besar kurangi yang kecil saja. Ternyata yang besarnya di barat ya. Maka simpangnya adalah 72,4 barat. Gitu guys. Ya. Jadi kembali lagi, kalau tabel ini ada salah pencet atau salah hitung, salah lihat tabel, maka jumlahnya salah dan sudah salah akan semuanya ke bawahnya juga. Jadi mohon lebih seksama, lebih teliti, lebih hati-hati. Ini tidak susah kok, mudah sekali. Ya. Oke guys, next. Ya, sambil santai. Sekarang delta lintang sudah diperoleh, simpang sudah diperoleh, ya. Tinggal mencari lintang tiba. Kenapa? Karena kita perlu tahu lintang menengah. Ya. Di haluan serong kita harus pakai lintang menengah rumusnya. Kenapa kok lintang menengah? Karena lintangnya ada 2, ada lintang tiba, ada lintang tolak, di mana lintang keduanya itu tidak sama. Makanya harus dibuat lintang menengah. Nah, di soal tadi tertulis lintangnya 10 derajat 11,7 selatan. Delta lintangnya yang kita beroleh tadi guys, yang ini nih ya. 0118,9 utara. Awas, perhatikan, dikurang apa ditambah, kan begitu mainnya nih. Ya. Perhatikan logikanya. Kapal bertolak dari 10 derajat selatan, berarti di bawah katulistiwa guys. Ya. Kapal jalan ke utara. Nah, ya dari bawah jalan ke utara, ini karena ini utara, jadi kapal jalan ke utara sebesar 1 derajat 18,9 menit. Logikanya pasti akan lebih kecil nilainya. Kapal nyampainya di yang lebih kecil karena selatan kalau ke atas semakin kecil. Ya, jadi dikurang berarti. Ya, setelah dikurang ketemu 8 derajat 52,8 menit selatan.
Saya rasa nggak usah disampaikan lagi caranya karena sudah biasa, Anda sudah biasa mengerjakan. Oke, gitu guys. Nah, kenapa selatan? Karena posisinya masih di selatan, ya kan? Karena cuma bergesernya 1 derajat, berarti kan kapal masih di selatan. Jadi LTI lintang tibanya 8 derajat 52,8. Ya. Nah, lintang menengah dulu saya pernah menyampaikan supaya mudah lintang menengah. Bagaimana rumusnya? Ya, supaya mudah dikerjakan kapan saja. Masih ingat ya? Jadi cara mencari lintang menengah, Anda harus hafal delta lintangnya. Itu diperoleh dari hasil penjumlahan atau perkurangan. Ya, kalau dari hasil penjumlahan, maka lintang menengahnya kurangi bagi 2. Gitu kan? Kalau dari hasil pengurangan, maka lintang menengahnya tambahin bagi 2. Udah simpel sekali. Ya, nggak usah banyak teori-teorinya, mumet. Nah, ini delta lintangnya 1, ya kan? 1 itu berasal dari 10 ditambah 8, ya. Lintang tolak jadi lintang tiba, atau 10 kira-kira dikurangi 8. Kan tidak mungkin ditambah, kalau ditambah 18 guys. Ya. Kalau dikurangi mungkin saja jadi 1. Oh, berarti delta lintangnya ini dari hasil pengurangan. Karena dari pengurangan, maka lintang menengahnya tambah bagi 2. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tambah bagi 2. Tambahkan, ya. Saya rasa sudah bisa nambahin 19,04,5 menit selatan. Dibagi 2. Nah, dulu membagi 2 itu udah saya kasih tahu ya supaya mudah. Jadi kan bilangan genap ini 19, 1 derajatnya pisahin, simpan di sini jadi 60 tambah 4 64. 18 jadi 9 tambah 9. 64 berarti 32 tambah 32. Ya 0,5 berarti 0,25 tambah 0,25. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lintang menengahnya 09 32,25 menit selatan. Kenapa selatan? Karena ini kapalnya di selatan. Oke guys. Nah, setelah Anda mengisi kotak dengan benar, Anda menentukan lintang menengah dengan benar, insya Allah lancar ke bawahnya. Ya, oke guys. Kira-kira sampai di sini ketemu lintang menengah. Oke, kita next, lanjut. Nah, yang pertama menentukan tempat tiba duga. Awas. Unsur-unsur yang perlu kita ketahui, delta lintang tadi sudah kan. Simpang sudah tadi, ya. Lintang menengah sudah 9 derajat 32,25 menit selatan. Ya. Nah, untuk menentukan tempat tiba duga, delta lintang kan sudah dicari, tinggal delta bujurnya. Ya. Delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang menengah. Saya ngapalinnya rada jorok guys, tapi ingat terus. Kalau ingat bujur, sek, ingat ya, sekan gitu. Jadi simpang kali sekan, jangan sampai ketukar simpang kali kos, kali sin. Pokoknya ingat bujur, ingat sek gitu. Itu untuk belajar saja. Ya. Jadi simpang kali sekan lintang menengah, awas. Lintang menengah, bukan lintang saja. Nah, simpangnya berapa tadi? 72. Tinggal diambil guys, ya. Dikalikan sekan lintang menengahnya 9 derajat 32,25 menit selatan. Gitu. Ternyata kalkulator sudah ketemu guys, sekan ya, sekian 1,01401636 kalkulator. Ya, Anda tinggal pencet 1 caranya. Terus pencet bagi, ya, dibagi, pencet kosinus, kemudian pencet derajatnya 9, pencet derajat, ya, 32,25 menit, pencet derajat lagi ini, tekan lagi sama dengan keluarlah 1,0140 sekian, ya. Oke, itu untuk kalkulator. Ternyata pakai daftar 1 juga bisa guys, ya. Daftar 1 juga bisa. Ya kan daftar 1 lihatnya di sekan 9 derajat sama 10.
Karena secant 9 derajat 32,25 tidak ada. Makanya Anda lakukan interpolasi. Ya guys. Secant 9 ketemu sekian, secant 10 ketemu sekian. Ya, atas bawah ini selisihnya berapa guys? Selisihnya 3, ya kan? Kemudian dari sini ke sini selisihnya 60 menit atau 1 derajat kan? Ya enggak? Kemudian dari atas ke tengah ini selisihnya 32,25. Maka interpolasinya 32,25 dikalikan dengan 3 dibagi 60. Ya, ketemu 1,6 dibulatin jadi 2. Berarti interpolasinya 1,012 ditambah 2. Ya kan? Ketemu 1,014. Akan sama dengan kalkulator. Akan sama nilainya. Ya. Kemudian dikalikan dengan 72,4 ketemu 73,41 sekian. Dibulatkan jadi 73,4. Kalau dibagi 60 menit dapat 1 derajat 13,4 menit barat. Ya guys. Oke, kenapa barat? Tadi kan bujurnya di barat, simpangnya di barat ini, ya kan? Ikutin saja ini, gak usah ngarang. Oke, tinggal dimasukin. Ini kan tadi sudah guys di depan ya. Yang ini sudah tinggal bujurnya. Bujurnya 1 derajat barat. Karena kapal dari barat jalan lagi ke barat, maka semakin besar. Jadi ditambah. Ya, tinggal ditambah aja guys. Jadi ketemu 1240,7 barat. Berarti di tempat tiba duga kapal ya 8 derajat 25,8 menit selatan, bujurnya 12 derajat 40,7 menit barat. Beres guys. Baru 1 pertanyaan. Kemudian kedua menentukan apa? Menentukan perolehan duga. Nah kalau perolehan duga, tadi saya bilang dari tempat tolak ke tempat tiba duga. Ya, rumusnya Anda gunakan tangan haluan sama dengan simpang dibagi delta lintang. Ya, simpangnya ketemu, tadi berapa, sekian, simpangnya sekian, delta lintang sekian ketemu. Dibagi kalkulator 0,917 sekian. Dibulatkan 3 desimal menjadi 0,918. Gitu guys. Nah, kalau pakai kalkulator tinggal pencet shift, pencet 0,918, pencet derajat akan ketemu nilai sekian. Ya, gitu. Kalau pakai daftar 1 juga guys, pakai tangan. Ya, sama interpolasinya akan sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Ya, ketemunya 4232,7. Kalau pakai kalkulator emang agak beda dikit karena ini bulatan. Jadi sama. Kalau tidak dibulatkan beda sedikit menitnya. Oke. Jadi kita pakai yang daftar saja 42 derajat 32,7 menit barat, utara barat. Karena tadi lintangnya utara guys, yang ini nih ya. Baratnya di simpang. Ini ada pengaruhnya guys. Oke. Asimutal 42 derajat 32,7 menit barat sebesar 317 derajat 27,3. Tinggal 360 kurang ini kan guys. Ya. Oke, mohon maaf. Oke guys, haluannya beres ya. Tinggal jauhnya. Jauhnya rumusnya delta lintang kali sek haluan. Ya, di haluan serong rumusnya mungkin Anda masih ingat. Delta lintang berapa? 78,9 kali sek. Sek kan 42, dari mana? Ini. Makanya kalau Anda salah ini, akan salah juga. Ya. Oke, diperoleh kalkulator sekian. 3 desimal jadi sekian. Sehingga ketemunya jauhnya 107,1 nautical mile. Ya. Kalau pakai daftar 1 juga akan sama guys. Oke. Nah, pakai kalkulator dengan Anda dalam perhitungan segera Anda gunakan kalkulator dengan catatan daftarnya Anda sudah bisa ya.
Oke, karena kalau di kapal harus cepat, jadi harus gunakan kalkulator. Oke, jadi perolehan duganya kapalnya haluannya 317 sekian, jauhnya ada 107,1 nautical mile. Oke guys, yang ke C guys, perolehan sejati. Perolehan sejati pasti dari TTO ke tempat tiba sejati. Ya, TTO dari soal ini kita ngambil dari soal guys, yang warna kuning ini. Ya, tempat tiba sejatinya dari soal juga, TTO-nya dari soal. Bayangkan, kapal berangkat dari selatan, ya, nyampenya di utara. Pasti kapal ke utara, kan begitu logikanya guys, ya nggak? Pasti kapal ke utara. Terus dari selatan ke utara nyebrang, berarti pasti ditambah. Semakin besar, makanya tambah. Beda sama ini, kapal dari 11 barat. Ya, nyampe di 15 barat. Berarti semakin besar, berarti ke arah barat ini kapal. Ya, Anda dari sini aja Anda sudah bisa lihat ini. Ini kapal ini berarti dari TTO ke tempat tiba sejati, ini kapal ke arah utara barat. Ya, sehingga ini tinggal diselisihnya dikurang ya was. Yang besar kurang yang kecil. Jangan lupa, berarti 15 derajat dikurangi yang 11, yang bawah ini kurangi yang atas. Ya, singkatnya ketemu sekian. Ya, dijadikan ke mil, ke menit. Makanya 11 kali 60 tambah begitu guys ya, seperti biasa. Ketemu delta lintangnya sekian, delta bujurnya ketemu 212,9. Oke. Setelah itu seperti biasa mencari lintang menengah, karena ini produk yang harus kita cari. Karena rumusnya semuanya pakai lintang menengah guys. Ya, sama nih konsekuensinya nih. Kalau mau LM diingat bahasa saya, delta lintangnya dari jumlah apa dari kurang, lihat ke atas. Ini 11 ini dari penjumlahan antara 10 sama 0 kan. Kalau 10 kurangi pasti 9an kira-kira kan begitu. Oh berarti delta lintangnya dari jumlah, maka LM-nya kurangi. Ya, gitu kan. Kurangi, bagi 2. Ya, ketemu 0921,9 bagi 2. Pinjamkan biasa seperti yang tadi saya sampaikan supaya jadi bilangannya jadi bilangan genap. Jadi tinggal 8 bagi 2, 4 kan begitu. Gitu. Terus ini tambah 60, 81, 80 bagi 40-an. Ya 0,95 dibagi 95. Gitu. Selatan. Ya. Kalau sudah lintang menengah sudah, maka kembali lagi ke rumus simpang sama dengan, awas. Ya, cos. Kalau mencari simpang cos, ya kan? Kalau tadi mencari delta bujur, sek. Gitu ya. Ngapalnya seperti itu. Delta bujurnya ada tinggal input ya sekian, kemudian kosinusnya lintang menengahnya sudah ya, dari sini di input sana ketemu sekian ya. Kalkulator juga sama, pakai daftarnya daftar 8 guys ya, daftar 8 konomotra ya, yang ada log kosinus, log tangen, log kosek, log sinus versus dan seterusnya gitu. Kemudian kalikan ketemunya 212,2. Ya, kalau pakai kalkulator tinggal pencet kosinus, pencet 4 derajat, pencet derajat, pencet 40,95, pencet derajat ini. Pencet sama dengan, ketemu sekian. Sama. Oke. Simpangnya ketemu. Buat apa ini simpang ini kita cari? Untuk menentukan haluan. Kan perolehan sejati kan haluan dan jauh, guys. Ya. Nah. Itu kan haluan jauh ya. Jadi setelah ketemu simpangnya, karena rumus haluan tangan haluan teh simpang dibagi delta lintang ya, maka kita nyari simpang. Simpangnya ketemu sekian, delta lintangnya sudah ada di sini 660, ya, tinggal di input masukin dibagi ketemu 0,321. Ya, sama kayak tadi di soal yang sebelumnya. Pencet shift ya, pencet 0,321,
pencet derajat, ketemu deh. Ya, 17 derajat 47,4. Atau pakai daftar 1 juga boleh, pakainya tangan. Ya, tangan 17 sekian, tanggal 18. Kok tahu di tangan 17? Anda sip aja, klik ini, sip. Ketemu, maka di sana ada 17 tulisan. Oh, berarti kira-kira nilai segitu 0,32 T berada di 17 derajat tangan 17. Itu caranya, jangan diacak mah susah. Ya. Oke, utara barat, karena utara barat ini guys, ya kan, utara baratnya. Jadi 342 derajat haluannya itu 12,6 menit. Jauhnya rumusnya sama tadi. Ya. Nah, nilai haluan ini buat ngitung sekhan haluan. 17,47,4, 17,47,4. Jadi memang secara beruntun. Kalau Anda salah di atas, pasti ke bawahnya akan salah juga karena prasyarat. Makanya harus teliti, ya, harus santai dan sering latihan. Ya, nanti akan saya kasih soal banyak biar Anda latihan terus. Oke, guys. Kita lanjut. Setelah nyampe jauh, ketemu sekhan 17 derajat sekian menit, ketemu 1,050, ya. Nah, nanti Anda sambil belajar di YouTube saya ini, silakan Anda cross check dengan kalkulator atau dengan daftar. Siapa tahu ada yang salah. Silakan di komen. Oke. Oke guys, berarti perolehan sejati dari tempat tolak ke tempat tiba sejati, kapalnya haluannya 342, jauhnya hampir 693 nautical mile. Ya. Yang terakhir guys, sama persis dengan yang tadi perolehan sejati guys. Ya, cuma kalau salah duga dari tempat tiba duga, awas guys, ke tempat tiba sejati. Haluan jauhnya berangkatnya dari TTI duga ke tempat tiba sejati, ya kan? Kalau perolehan sejati dari TTO ke TTI sejati, ya beda kan? Ya, kalau salah duga dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Ya, berarti unsur tempat tiba duganya harus kita cari, ya. Ini ada di sini nih. Tempat tiba sejati ada di soal, tempat tiba duga hasil perhitungan Anda tadi. Makanya kalau Anda salah di tempat duga, ya sudah, ini ya coret saja nih soal ini, jawaban ini. Ya, pasti ngaco pasti. Delta lintangnya pasti salah, delta bujanya juga pasti salah. Jadi mudah. Ya. Makanya saya wanti-wanti dari mulai pengisian tabel di atas tadi, ya, wanti-wanti dari pengisian tabel ini, tolong Anda harus hati-hati. Jangan sampai salah masuk, jangan sampai salah lihat, jangan sampai salah tekan, jangan sampai salah tulis. Ya, awas. Kebanyakan pengalaman dari sini sudah salah, makanya saya sudah tidak usah dikoreksi ke bawahnya. Ya, kalau secara exactly udah nggak bisa, udah salah, udah secara perhitungan sudah salah. Oke, makanya saya tidak bosan-bosan, ya, memberikan semangat kepada Anda bahwa ini tidak susah, mudah. Ya, kalau menurut saya ini kok tidak berpikir, tinggal lihat, tekan kalkulator, lihat daftar, ya, tidak perlu banyak menguras pikiran kok. Oke, kita lanjut guys ke yang terakhir. Ya, ini sama ini, mencari delta lintang. Kapal di selatan nyampe di utara, ya pasti nambah kan gitu guys. Ini persis dengan yang tadi. Ketemu sekian, jangan sampai salah. Kemudian dirubah ke menit, ketemu 582 kan gitu guys. Bujurnya juga sama, 12 ke 15. Ya, berarti semakin besar. Nah, ke barat. Ya, dikonversi ke menit 139. Setelah itu mencari lintang menengah seperti biasa. Karena lintang menengah ini yang akan digunakan dalam perhitungan rumus. Oke guys. Ya, setelah ketemu lintang menengah, maka masukkan ke rumus simpang. Awas, simpang delta bujur kali cos lintang menengah. Ya. Karena cosnya itu 0,4 derajat 01,5, tidak ada interpolasi. Jadi ini indah ini. Ya, karena kalau desimalnya itu kelipatan 5, maka tidak ada interpolasi. Nah, pakai kalkulator saja guys. Ketemu sekian, ya, dikalikan, ya.
Dibulatkan 1 desimal, jadi simpangnya 139,2 mil. Gitu guys. Kalau mau kalkulator sama ya. Tinggal pencet kosinus, ini udah langsung. Ya sama dengan yang tadi. Oke, simpang nilai ini untuk apa? Untuk menentukan rumus haluan, karena ada simpang dibagi delta lintang guys. Ya, kalau simpangnya nggak dicari, mau cari di mana? Kalau delta lintang sudah ada di soal di sini. Ya, di hasil perhitungan. Oke, seperti biasa, pakai tangan ketemunya langsung guys ya. 13 derajat 26,7. Karena utara barat, maka asimutalnya kita rubah menjadi derajat biasa. Jadi 346 derajat 33,3. Saya rasa ini hafal guys ya. Tinggal 360 kurangi ini. Gitu. Atau cara paling gampang, berapa ditambah 13 derajat 26,7 tambah berapa supaya 360. Ya, mungkin di bab pertama waktu Anda kelas 2 ya, tentang azimutal. Oke. Next. Yang berikutnya, jauh sama dengan delta lintang kali sekan haluan. Sekan haluannya udah ketemu. Delta lintangnya tinggal ngambil dari sini. Ya. Kemudian dikalikan ketemu 598,9 nautical mil. Jadi salah duganya ya, haluannya 346 derajat sekian menit dan jauhnya 598,9 nautical mil. Kalau diilustrasikan bos, ya guys, kalau diilustrasikan seperti ini kira-kira, ya, kapal berangkat dari sini nih, ya kan, berlayar, haluannya berapa tadi? 34 berapa tadi di soal itu, ya, haluannya 345 nih guys, ya, ya kira-kira. Ya inilah 345 nih. Nyampe ke titik 1. Kemudian kan kapal berlayar lagi guys. Nyampe ke titik 2. Berangkai. Berlayar lagi guys ke titik yang ketiga. Berlayar lagi guys dengan haluan 55 ke titik yang ke. Nah, nomor 4 inilah tempat tiba duga kapalnya guys. Ini tempat tiba duga kapal. Ya. Nah, kalau Anda mau mencari mana perolehan duga itu ya dari titik tolak, kan gitu tadi ya, titik tolak kemana? Ke tempat tiba duga. Yang warna hitam garis putus-putus ini guys nih. Ini perolehan duganya nih, ya. Mana? Haluannya 317, ya kira-kira arahnya ke sana. Jauhnya 107 mil. Ini namanya perolehan duga nih. Nah, ya. Kemudian kalau salah duga yang mana, guys? Salah duga tuh dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati kan? Tempat tiba duganya kan ini nomor 4. Ya. Nah, ke tempat tiba sejati mana? Ternyata tempat tiba sejatinya ke sana. Nah, dari nomor 4 tempat tiba duga ke tempat tiba sejati, ini yang namanya salah duga. Berapa haluannya salah duga? Ya kan? Ternyata haluannya 346 juga. Ya, tidak ada yang meleset kan? Kira-kira ke situlah haluan 346. Jauhnya berapa? 598, bagi jauh. Nah, salah duga. Yang satu lagi perolehan duga. Perolehan duga berarti dari mana? Kalau maksud saya perolehan sejati. Perolehan sejati dari mana? Dari tempat tolak ke tempat tiba sejati. Yang merah ini guys. Ya dari TTO ini terus sana sampai sejati. Nah, ternyata haluannya 342 derajat sekian. Jauhnya 693,5 nautical. Bagi jauh, tambah jauh. Ya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini gambarannya. Kalau Anda berlayar di TTO, di peta laut, ke titik 1, ke FG2, ke FG3, ke FG4, maka Anda akan punya perolehan duga, Anda akan punya perolehan sejati, Anda akan punya salah duga. Di mana salah duga?
Jadi salah duga, perolehan sejati itu haluan dan jauh juga guys. Cuma ingat dari mana ke mana itu yang harus hafal. Ya, oke, mungkin itu aja guys. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa sekali lagi mohon di subrek, ya, di komen, di share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.